30-an Pak ya, 30-an. Oh, banyak 30, 35-nya udah kayu epoxy 30-an. Iya. Separohnya ya, banyak ya. Sisanya kok gitu Pak ya, masih Ya, belum ikut belum ujian. Nah, Det, tadi kan kamu cerita tuh Ya. 3 tahun tuh kan kamu belajar sambil Ya, kerja sambil belajar tuh kan 3 tahun tuh kan ya. Berarti kan itu ya, perjuangannya kan ya, lumayan berat lah ya kan, waktu istirahatnya dipakai untuk belajar. Nah, ya, setelah lulus ini menurut kamu itu ya Pak. semua worth it nggak perjuangan kamu 3 tahun itu? Iya banget. Jadi gini ya, emang dulu Dedi sebelum lulus itu berpikir gini, cukup sekali lah ujian gitu ya. Saya harus banting tulang lah sampai lulus, biar nggak ngulang gitu, biar sekali aja capeknya gitu Pak, jangan berulang-ulang gitu Pak ya. Jadi waktu itu Dedi memang benar-benar fokus. Jadi apa yang ingin Dedi capai dari awal sampai akhir harus fokus. Emang sih ada kendala di awal, di pertengahan, mungkin masalah yang lain yang buat motivasi untuk belajar tuh sedikit menurun. Tapi ingat lagi pas waktu itu, ingat lagi tujuan awal ke Jepang itu apa sih gitu. Nah, pas tahu ingat lagi tujuan awal kita ke Jepang itu, motivasi naik lagi Pak. Jadi belajarnya semangat lagi. Sampai akhir pun kita semangat gitu ya. Meskipun waktu itu Dedi sempat ngorbanin waktu banyak Pak ya. Kalau malam belajar, siang harus kerja gitu Pak ya. Nah, jadi dinas pagi gitu pulang jam 4, balik itu tidur. Iya. Nggak ngapain, tidur. Sampai 9 bangun, belajar Pak ya. Sampai, pokoknya jam tidurnya tuh sedikit Pak. Emang untuk mengatur jam tidur itu susah banget. Tapi nggak apa-apa lah, cuma beberapa cuman sekali ini aja pengennya gitu. 3 tahun itu berapa jam rata-rata kamu tidur satu hari, Jad? Enggak juga. Kalau tahun 1, tahun kedua, jadi mah tidurnya kayak orang biasa. Jadi tahun terakhir yang benar-benar ngorbanin tidur itu tahun terakhir, Pak. Berapa jam tuh rata-rata sehari? Iya, intensifnya itu di tahun terakhir. Nah, tahun terakhir itu jadi rata-rata ya 5 jam itu udah enak gitu, Pak. Oh, 5 jam tuh langka? 5 jam itu tidur tuh udahlah gitu. Udah biasa, ya. Udah cukup gitu. Biasanya yang kita normal 7 jam sampai 8 jam itu wajib kan tidur. Cuman itu kurang normal gitu. Di bawah normal, jadi 5 jam. Kalau iya. Biasanya kalau dinas pagi itu biasanya 4 jam gitu. Iya, Pak. Berat juga. Biasanya apa yang kan 3 tahun ini kan cukup lama ya. Waktu awal-awal pasti semangat ya kan. Nah, tengah-tengah ini pasti kendor ya nggak? Iya. Pasti tengah-tengah. Mungkin di tahun kedua tuh pasti kendor dikit tuh. Karena kendor. Biasanya apa tuh, Det? Yang bikin kendornya apa tuh biasanya? Ada kendornya, Pak. Yang bikin lupa sama tujuan awal tuh apa biasanya? Yang bikin kendor itu, Pak ya. Yang bikin kendor itu yang pertama, banyaknya joho-joho yang nggak penting masuk gitu, Pak. Terus, ya nanti dijelasin sama Dedi, joho-joho yang misal, nanti Jepang tuh seperti ini, karena kita udah tahu Jepang seperti ini, dan biasanya ada juga masalah di tempat kerja orang Jepang yang bilang ini gini, jadi yang buat motivasi kita tuh turun. Terus yang kedua, karena udah punya uang, ngerasa udah punya uang, Pak. Oh iya, betul. Ngerasa udah punya uang, ya, karena udah punya uang, udahlah, saya juga nggak lulus pulang gitu kan, saya nggak mau lama-lama, lagian ini udah ada gitu. Nah, itu pemikiran yang salah. Jadi mereka berpikir uang segitu tuh cukup untuk menghidupi mereka sampai nanti meninggal ya. Nggak gitu. Orang kasih uang miliaran juga, kalau nggak bisa pakai juga nggak ada artinya, Pak ya. Jadi itu sebenarnya yang membuat itu karena merasa udah punya uang, dan juga ada ya omongan banyak dari kiri kanan ya itu. Ya karena kan apalagi kayak sekarang, Pak ya, semangatnya anak-anak tuh ujian. Semangatnya mau ujian Kokashiken, ternyata ada informasi udahlah, ada program lain kok, kalian nggak perlu lulus gitu. Jadi motivasi itu turun, Pak. Saya nggak usah lulus, nanti nggak lulus juga bisa. Nah, saya emang Dedi bisa saranin ke sana untuk yang pengen ke Jepang. Tapi kalau bisa EPA itu sekali aja dulu, lulusin dulu. Nah, jadikan jalan kedua atau jalan terakhir untuk
program lain gitu. Kita udah masuk ke program ini ya harus selesaikan dulu gitu Pak. Iya. Jadi program. Kecuali kalau kita dari awal itu ya harus selesaikan. Gitu. Betul. Jadi apa ya, kalau ya selesaikan apa yang kamu mulai gitu ya. Ya nggak sih? Iya. Nah, tapi kan setengah-setengah gitu Pak. Nah kamu kan berarti udah lulus nih. Kamu kan udah lulus, jadi kamu tahu rasanya sudah lulus. Kalau kamu bandingkan dengan teman-teman yang akhirnya tidak lulus, itu gimana Det menurut kamu Det? Perbedaannya di mana kamu rasa? Pasti ada bedanya dong. Yang perbedaannya Pak, yang paling kental itu Pak ya. Banyak Pak, banyak. Yang paling kental itu ya pas kepercayaan kita waktu di Gemba tempat kita kerja Pak ya. Itu yang jadi ini Pak. Jadi setelah kita lulus, orang Jepang juga sedikit yang dulunya gini Pak ya, sekarang jadi gini gitu. Jadi mereka udah. Jadi nilai kita naik. Asing juga bisa nilai lulus kita naik bahaya. Ya. Di naik Pak. Jadi naik Pak. Jadi naik Pak. Jadi di mata orang Jepang kita juga gini. Dengan kenaikan nilai kamu itu ngaruhnya apa yang kamu rasakan langsung, pengaruhnya tempat kerja seperti apa? Mereka nggak jadi semena-mena untuk perintah kita, semena-mena untuk ngatain kita gini itu nggak berani lagi Pak. Kata-kata tuh hilang gitu. Kayak dulu kan kamu kerjanya gini-gini, sekarang mah nggak ada. Gitu. Jadi kamu punya bukti lah gitu ya, punya bukti nih. Gua memang bisa kerja gitu loh. Gua memang punya bukti, bukan hanya omongan aja Pak. Dan buktinya diakui pemerintah gitu ya. Iya. Bukan omong-omong aja ya. Iya, jadi kan orang Jepang juga kan sempat ikut ujian Pak ya. Bareng Dedi itu 2 orang Jepang yang ikut ujian. Dedi pikir kan kita semua bakal lulus gitu. Orang Jepang juga, orang Indonesia juga gitu kan. Nah, kalau sampai waktu itu orang Indonesia-nya nggak lulus dan orang Jepangnya lulus, mungkin mereka bisa gini lagi kita Pak. Digini-giniin pasti kan. Nah, pas waktu itu kita buktiin, kita berempat itu, kita motivasinya, ayo kita tingkatin, kalau bisa kita buktikan, kalau bisa kita kalahkan. Kita berempat semuanya lulus Pak. Orang Jepang semuanya nggak lulus. Udah itu. Nah, itu yang buat kayaan orang yang lain itu ke kita tuh makin tinggi Pak. Gitu. Jadi, buat positioning kalian, daya tawar kalian jadi lebih baik lah gitu ya. Di sana, ya kan? Dan kerasa dan sama kamunya kerasa langsung ya, kerasa maksudnya jadi lebih mungkin jadi kamu juga jadi lebih nyaman gitu kan untuk panjang kerja di sana gitu ya, Det ya. Iya. Karena tidak. Iya, jadi kalau dulu yang buat faktor kita nggak nyaman, iya. Apa yang nggak nyaman? Beberapa faktor kita nggak nyaman kerja tuh yaitu tekanan dari yang tadi yang dari orang Jepangnya, terus juga mereka perintah-perintah dan merekanya kerjanya nggak benar gitu ya. Nah, setelah lihat kita bisa lulus, jadi mereka itu kerjanya harus ada Dedi gitu. Bahaya nih saya dibilangin itu. Kalau dulu kan saya sering bilangin gitu kan. Dia lulus saya enggak, nanti takut gitu. Jadi merekanya kerjanya jadi aktif dan juga ke kitanya jadi menggunakan kotoba yang sopan gitu, Pak. Jadi posisinya langsung kebalik gitu, Det ya. Betul, Pak. Jadi benar-benar 160 derajat ini, waduh. Jadi kita rasanya nyaman setelah lulus, Pak. Ya, karena saya banyak teman-teman di sana, Kaigo, kan tahu situasinya kan beda-beda ya orangnya. Ada yang memang semangat, ada yang tadi kata dia bilang, nanti juga pulang, jadi ya udah selesai. Nah, jadi mungkin mungkin juga faktornya yang tadi dia dibilang kan, di tempat kerja dalam tanda petik dipandang rendah sama senior-senior yang orang Jepang. Jadi kita bisa bilang luluslah dulu, itu nanti semua akan berbalik gitu ya, Det ya. Betul, Pak. Berbaliknya langsung 180 derajat ya. Jadi apa yang jadi iya, Pak. Jadi yang dibilang tadi masalah yang dibilangin jelek sama dibilangin gini sama orang Jepang itu jadikan sebagai apa ya? Cambuk lah buat diri kita agar kita itu maju, Pak. Gitu. Jangan jadikan itu faktor penurun motivasi kita, tapi jadikan itu yang menjadi motivasi kita, ya, Pak. Dari perkataan orang, dari kita dimarahin, seperti itu, kalau bisa ada jadiin acuan untuk motivasi kita, Pak.
Nah, tadi kan Dedi kan bilang tuh, Ded, di sekitar tahun kedua tuh kan mungkin lagi Ya, capek-capeknya tuh, dapat tekanan sana sini, ya terus udah gitu, fisik juga capek, ya kan ya, ya. Dan waktu itu sudah punya uang, gitu kan ya, ya, sehingga berpikir, udahlah, gua ya. nggak usah lulus juga pulang, gua selesai. Pulang. Nah, terus apa nih yang akhirnya menyadarkan Dedi, oh nggak gitu loh. Ternyata itu pikiran yang salah. Apa yang membuat Dedi tersadar lagi gitu loh? Ya itu Pak, yang membuat Dedi tersadar lagi itu tadi yang Dedi bilang, Dedi ingat lagi perjuangan awal Dedi untuk ke Jepang itu dulu Pak. Hmm. Dan ingat lagi, Dedi pernah gagal gitu. Dan gagal itu rasanya nggak enak Pak. Yang Jadi kan mengingat, pernah gagal di IP8 dulu Pak ya. yang Jadi, mengingatkan apa dan siapa, Det? Yang ingin kamu ingat lagi itu? oh itu yang pastinya ya dukungan orang terdekat Pak. Jadi Nah, itu penting ya. ya istri, ya orang tua gitu Pak. Jadi mereka bilang ngapain ke Jepang tapi ujung-ujungnya pulang dan nggak bawa apa-apa gitu kan gitu. Jadi jadinya oh iya ya tujuan saya ke Jepang dulu seperti ini kok jadi gini gitu. Hmm. Nah, tujuan Dedi dulu apa, Det? Sehingga Dedi bisa bisa balik lagi Ya, motivasinya. Nah, tujuannya itu apa dulu? Saat ini pukul 30 menit. tujuan Dedi dulu ya pengen sukses Pak ya. Jadi pengen bekerja lama di Jepang itu. Jadi kalau Dedi cuma 3 tahun, jadi ya lihat dia yang lain gitu Pak ya. 3 tahun itu nggak cukup kalau kita tidak bisa memanfaatkan uang itu Pak ya. Kebanyakan dari IPE 1, 2, 3 yang udah pulang, uangnya udah cukup dan saya pengen pulang. Tapi beberapa tahun kemudian pasti pengen ikut lagi, pengen balik lagi ke Jepang dan dia di sana benar-benar menurunkan apa ya, menurunkan level gitu Pak. Saya mau jadi apapun nggak apa-apa gitu. Saya mau ikut, saya ke Jepang karena itu yang jadinya salah. Jadi bukannya kita malah gini, tapi malah turun Pak di sana gitu. Jadi nggak mau yang namanya sekarang udah nyaman, tiba-tiba udahlah saya nyaman dengan posisi sekarang, saya cukupkan untuk pulang itu enggak. Jadi lihat pengalaman senior sama apa ya, ingat lagi motivasi awal Pak. Mungkin untungnya juga kamu di sana banyak senior-senior yang mengarahkan juga ya di sana ya, di Hamasaki ya. Ya banyak kan? Pak, jadi banyak curhat lah gitu kali ya kamu ya. Senior dari senpai, iya, IPE 1 ada. Iya. Jadi kamu melihat buktinya gitu kan, ternyata memang kalau lulus dan bertahan lama di Jepang tuh memang terbayar perjuangan dan darah dan air mata kita tuh terbayar gitu, Det ya. Bener nggak? Iya. Pak. Sampai kita lihat kan sampai kita udah punya jabatan. Gitu. Nah itu yang jadi motivasi kita lagi, Pak. Kalau tidak lulus nggak bisa punya jabatan ya, itu. Kalau nggak lulus nggak bisa punya jabatan itu ya? Nggak bisa. Ya, memang persyaratan mungkin dari secara hukum juga harus punya sertifikasi itu ya, berarti secara hukum, secara legalnya juga harus gitu ya, mungkin ya. Dari secara hukum mah, jadi nggak terlalu ngerti, Pak ya, kalau masalah hukum misal sistem dari perusahaan tuh. Tapi ya mereka melihat untuk menaikkan jabatan seseorang juga itu melihat dari kompetensinya ya. Mungkin mereka kan dilihat dari hasil kelulusan kan. Dari kelulusan itu kan berarti kan mereka punya skill, punya ilmu dalam bidang kaigo. Nah, itu berarti kan udah memiliki itu satu. Nah, yang kedua mereka kerjanya seharian seperti apa gitu, Pak. Jadi si sertifikat itu memang jadi mereka udah bukti kompetensi ya, sehingga dia bisa dipercaya untuk diberikan tanggung jawab yang lebih tinggi gitu ya. Ya soalnya kan kalau kita mikir dari itu kan karena kita kalau kita jabatan makin tinggi kan kerjaan fisiknya kan semakin berkurang dong otomatis kan, ya nggak sih? Kerjaan otaknya makin banyak, betul nggak? Betul, Pak. Ya, tapi Dedi nggak mau memungkiri itu, Pak ya. Emang betul ada, tapi sebagai contoh yang baik, jangan sampai kita mengurangi beban fisik kita, tapi membebankan ke bawah itu jangan juga. Jadi jadinya seimbangin, Pak. Jadi betul. Fisik juga itu juga. Karena apa, kita yang itu kan kita dibayar lebih, jadi jangan sampai lah mengecewakan yang bawah juga. Gitu. Betul, kan kebanyakan orang tuh udahlah nggak usah kerja yang ini. Gitu. Itu kan nggak bagus juga. Jadi contoh yang nggak bagus nanti, Pak. Iya. Ya, jadi sekarang mungkin
Ya nggak tahu nih, mana tahu nanti ada yang nonton banyak Det ya, mudah-mudahan ya minimal anak bahana lah yang nonton. Pasti sekarang lagi ada nih Det yang lagi fase Iya, yang kamu betul. bilang tadi, lagi fase aduh capek, aduh pusing ini Iya. orang Jepangnya begini. Nah itu semua akan Iya. terbayar lah gitu Det ya dengan kita lulus gitu ya nggak Det? Betul, Pak. Dan Jadi dengan insya Allah mudah-mudahan Pak ya, mudah-mudahan mereka bangkit Pak ya dengan apa yang kita ceritakan ini. Tapi kebanyakan seperti itu Pak ya. Jadi dulu benar-benar butuh support kalau di saat sedang ochikomu gitu, sedang terjun gitu Pak ya. Emang butuh support dan masukan dari ya senior, dari guru juga. Itu sangat membantu kalau menurut Dedi Pak. ya. Kan kalau EPA 10 bulan Januari ujian kan, ya itu mereka sudah mudah-mudahan di bulan-bulan terakhir ini, sebulan terakhir ini bisa ngebut lagi kan, mudah-mudahan ada yang termotivasi ya kan. Tapi nanti EPA 11 kan juga banyak tuh, berarti tahun 2022 ya. Nah, yang sekarang lagi masa kritisnya masa anak-anak EPA 11 menurut saya. Karena masa EPA 11 ini lagi capek-capeknya ya kan. Lagi kangen-kangennya sama orang rumah ya nggak sih, anak-anak EPA 11 kan. Kemudian udah tadi dia bilang mau pulang corona, itu jadi bilang lagi punya duit sekarang kan, dan tidak bisa tidak berpikir panjang ya nggak? Betul nggak sekarang ini ya nggak? Yang tadi bilang kan tahun kedua itu kan yang waktu kerjaan lagi capek-capeknya, kemudian ya tadi punya duit, anytime bisa pulang gitu kan ya, sehingga lupa sama sama tujuan awal dia ke Jepang, dan lupa juga juga kalau ya nggak berpikir jernih menurut saya, karena dengan dia pulang itu dampaknya malah akan bukan merusak ya, malah akan buruk untuk jangka panjang ya nggak sih? Lebih baik sekarang berjuang dulu, habis itu lulus, habis itu setelah lulus berarti akan lebih ringan lah ya Det, rasanya gitu ya nggak sih Det? Setelah lulus? Iya betul Pak. Gitu kan? Waktu luang semakin banyak Pak. Makanya kamu bisa bikin YouTube karena sudah lulus gitu ya. Masih aktif lagi, jadi balik aktif lagi sekarang. Coba itu Mas Kulo Jowo diingetin tuh, ya dia ujian bulan depan tuh si Kulo Jowo. Oh dia mah saya yakin lulus Pak, yakin. Ya. Mas Kulo Jowo juga kan Pak ya. Iya ini mungkin teman-teman yang lain kalau kalau mau belajar Kokasikeng gitu kan, tuh apa tuh ya? Siapa tuh? Apa ya namanya? Baby ya? Ada komunitas juga ya. Jadi kalau Jowo itu Baby. Halo Baby. Bener ini tipis sih. Sembunyi-sembunyi nggak pakai jilbab. Oh, jangan. Gimana Det? Terusin Det. Kalau ya kan Mas Kulo Jowo kan pernah masuk ada grup belajar selain yang tadi dibilang belajar yang misal diadakan di tempat setempat, kita juga bisa membentuk grup belajar dari senpai kayak gitu kan, di grup belajar. Jadi pernah lihat kalau Jowo itu masuk grup Dedi juga waktu belajar Kaigo dulu gitu. Iya. Ada namanya Kaigo Napi 2010, Kaigo 2021 gitu. Nah, masuk ke grup itu. Nah, di sana kita bisa belajar menggunakan bahasa Indonesia. Jadi untungnya di situ, Pak. Jadi buat yang bahasa Jepangnya sedikit lemah atau apa bisa di situ juga. Nah, tapi Mas Kulo Jowo waktu itu dia menjelaskannya dengan detail dan saya yakin insya Allah mudah-mudahan Pak ya lulus. Amin. Berarti dia salah satu contoh yang amin. Salah satu yang bisa ditiru lah ya. Dia kerjanya, saya dengar dia kerjanya juga oke di sana. Kemudian dia bisa menjalankan hobinya, bahkan hobinya juga jadi penghasilan buat dia ya kan. Dan ternyata belajarnya juga bagus gitu ya, potensi lulus gitu ya si Afif ini ya. Bagus Pak. Ya amin lah, kita doain lah mudah-mudahan. Punya potensi Pak. Ya berarti kan, jadi kan ini kita bisa sama-sama. Kita ngomong sama orang-orang. Anak-anak Bahana yang lainnya juga. Amin. Ya berarti kan kita bisa ngomong gini, nggak ada alasan lu males ya nggak sih? Itu ya kita kalau misalnya kita kasih contoh Dedi ada ya betul Pak. Lulus. Pokoknya mah itu mah gimana kita ngelola emosi kita, gimana kita ngelola waktu kita, ya nggak sih, Det? Iya. Betul Pak. Jadi dulu pernah dibilangin gini, kamu nge-YouTube terus nggak belajar katanya gitu kan. Jadi cuma itu jadi pecutan lagi, wah nggak belajar gitu.
Iya, iya, iya. Bahkan kan seminggu sebelum kau kasih Keng, Dedi sempat upload video gitu kan. Orang bilang, kamu tinggal seminggu lagi masih aja upload video gitu kan. Ya, cara kita beda, aku bilang kan. Aku kalau lagi main, kalau lagi belajar gitu. Jadi yang penting kita bisa on off ya. Kalau on off-nya bisa. Kalau lagi main kita off gitu. Kalau lagi ini kita on kan lagi gitu. Jadi pintar-pintarnya mengatur waktu gitu. Iya, yang penting ketika kerja ya memang fokus pikiran kita di kerjaan. Ketika belajar, pikiran Fokus kita ya di kerja. belajar, ya kan ya. Kalau main ya itu waktunya kita istirahat. Karena Iya. kan kita, pikiran dan badan kita kan perlu istirahat, Refresh. ya kan. Iya. Ya, yang penting nggak kebablasan aja. Iya. Ya makanya jadi saya nge-YouTube jadi, ya kalau nge-YouTube jadikan bukan beban kan. Kalau nge-YouTube kan karena kitanya hobi buat video, jadi itu sebagai refresh Refreshing. kita, bukan hanya main kok, bukan hanya main buat kita refreshing itu. Saya mengapresiasinya dengan membuat menjalankan hobi saya juga itu menjadi refresh ini saya buat otak saya juga. Iya. Ya, itu kebutuhan kita juga. Rekreasi itu kan kebutuhan, ya nggak? Ya dengan bentuk yang beda-beda Iya. ya. Yang seneng Iya, jalan-jalan, rekreasi jalan-jalan. butuh aja. Yang seneng Kalau fotografi. belajar terus, Kayak Diman tuh kan fotonya bagus-bagus iya, loh Diman. silakan. Dia senangnya refreshingnya dengan foto, fotografi. ya foto. Iya, Foto. ya. Jadi punya jalan masing-masing. Jadi kalau untuk kalau belajar terus itu juga nggak bagus buat kesehatan. Iya. Kita yang butuh refresh otak juga gitu ya. Biar nggak jenuh. Cuman kalau refresh terus ya bukan refresh namanya itu. Otaknya bakal istirahat. Otaknya bakal fresh terus, kosong terus. Jadi istirahat otaknya. Iya. Aduh. Nanti jadinya bukan hanya yang tumpul, Pak. Jadi otak ikut tumpul ya, Pak. Iya sih. Kalau saya sih percaya otak tuh harus harus dilatih kayak otot, ya nggak sih? Oke, Pak ya. Nah, sama kayak badan. Betul. Kayak badan kan kita kan ada waktunya olahraga, ada waktunya istirahat. Nah, ketika istirahat itu juga adalah waktu otot kita tumbuh kan gitu. Otak pun sama. Kita kan belajar tuh kan mengisi informasi. Nah, istirahat itu juga saatnya dia ya itu proses juga. Cuman di mana-mana pasti istirahat tuh porsinya ada, dan ketika berlatih itu porsinya juga ada. Ya kalau istirahat terus kan, kalau olahraga kita istirahat terus gendut kan gitu kan. Terus jantung, kolesterol kan gitu. Nah, betul. Kalau otak kalau kita istirahat terus ya kosong. Gak ada isinya. Ya kan? Iya. Dan jangka panjang, Det. Jadi kalau belajar terus juga? Iya. Nah, tapi kalau belajar kita pasti akan belajar terus. Kita kalau kita berhenti belajar, Det, jangka panjang itu pasti akan nggak bagus dampaknya buat kita. Yes. Otak nggak dikasih aktivitas ya sama kayak otot nggak dikasih gerak akan rusak, ya nggak? Betul nggak? Ya tapi kan belajar kan macam-macam. Kalau sekarang fasenya lagi belajar Kokasikeng nih, ya kan? Ya itu nanti ya kayak kita kalau waktu kuliah kita belajar kuliahan gitu kan. Nanti setelah selesai ini pasti kita akan menemukan hal baru lagi yang untuk kita pelajarin gitu kan. Ya, apakah kita belajar mengelola keluarga, apakah kita belajar mengelola keuangan gitu kan ya. Apakah dan lain-lain lah gitu. Ya nggak, Det? Iya juga kan Dedi kan kayak terlalu luang kan tadi ceritanya. Nah, isi waktu luangnya Dedi sekarang kan juga ikut kuliah virtual, Pak. Iya. Jadi kan teman-teman juga kan kamu tuh kemarin ambil S1 lanjutin sekolah gitu. Saya lihat kamu ambil kuliah jarak jauh ya kemarin. Ambil S1, bahkan Dedi masih di 3 kemarin, Pak. Oh, terus udah lulus kamu? Iya. S1. Dedi masih di 3, Pak. Jadi ngambil S1. Udah lulus S1-nya jadi kemarin tuh belum? Iya, di Semarang. Udah selesai? Belum. Jadi masih kan virtual aja. Wah, keren, Det. Keren. Mulainya bulan 8 kan, Dedi, Pak? Oh, baru ya. Sampai kapan? Bulan 8. baru masuk, mahasiswa baru. Oh, nggak di ospek kamu? Ospek virtual di mana? Ada 2 hari, cuman dengerin ceramah aja, Pak. Keren. Ospeknya. Ini baru. Nggak salah saya ngajak kamu ngobrol-ngobrol, Den. Banyak. Iya, Pak. Jadi terlalu kosong waktu jadi, Pak.
Ya bagus lah cari aktivitas. Ya emang gitu, Det. Karena ya kalau udah begini mah, apalagi kalau bukan buat kita ngembangin diri ya nggak sih, Det? Macem-macem lah ya nggak. Ya belajar Ya, bisnis silakan ya nggak, Det. Mau kuliah tidak, lagi silakan. Yang penting jangan ya stop. betul. Yang penting jangan stop, kita tuh harus jalan terus gitu loh. Jangan stop. Jalan terus. Mantap lah, Det. Jadi biar nggak ini ya, biar hidup tuh emang sih harus berpuas, harus bersyukur. Tapi ya, kalau bisa gali terus Pak ya. Apa yang Nah, kurang tambah terus. itu deh, bersyukur itu konsepnya bukan kita cuma nerima doang terus selesai, oh bersyukur alhamdulillah kemudian kita tidak berbuat apa-apa. Konsep bersyukur itu kalau menurut saya nggak begitu. Iya. Konsep bersyukur itu kita harus terus berbuat. Misalnya kita dikasih fisik bagus, dikasih otak bagus, Iya, ya kita harus berbuat sesuatu. Itu namanya bersyukur. Kalau kita nggak memanfaatkan badan kesehatan kita, nggak memanfaatkan otak kita, itu namanya nggak bersyukur. Setuju nggak, Det? Nggak bersyukur. Ya nggak? Orang udah Setuju, dikasih otak setuju. buat Jadi mikir. Ya ya, nggak? kebanyakan orang kan kalau bersyukur kan, iya. Iya. Ya konsep bersyukurnya Iya orang betul Pak. Kebanyakan orang yang bersyukur itu katanya berhenti gitu, berhenti berbuat. iya. Apa yang dia punya ya saya syukuri Iya. selesai. Ya itu menurut saya konsep bersyukur yang salah. Bersyukur itu ya kan kita Iya betul. punya fisik sehat, jadi digerakin, dipakai berbuat sesuatu. Punya otak bisa mikir, dipakai berbuat sesuatu gitu loh menurut saya ya. Ya ini Ya manfaatin gitu. manfaatin. Ya kalau nggak dipakai ya nggak